Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nur Amalia. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Di video ini saya akan mempraktikkan pembelajaran daring dengan menggunakan model problem based learning untuk materi aritmatika sosial siswa kelas 7 SMP semester 1. Selamat menyaksikan. Halo, apakah suara Ibu terdengar jelas? Iya Bu, terdengar jelas. Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Di masa pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pokoknya harus mematuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Anak-anak, setelah ini Ibu akan melakukan presensi. Ibu harap yang namanya dipanggil bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Nanti saat pembelajaran berlangsung, kalian boleh mematikan kamera dan mikrofon kalian. Namun saat bertanya dan ditanya, kalian wajib menyalakannya. Untuk yang terkendala sinyal, bisa meminta izin di WhatsApp Group. Tenang saja, nanti kalian bisa melihat rekaman pembelajaran hari ini di Google Classroom. Nanti akan Ibu unggah di sana. Dimengerti anak-anak? Dimengerti Bu. Baik, Ibu mulai presensinya ya. Cecilia Rafika, Hadir Bu. Nur Amalia, Hadir Bu. Ilma Nafiana, Hadir Bu. Irtazia. Halo? Irtazia hadir tidak ya? Irta hadir Bu. Kenapa Irta kok tidak menyalakan kamera? Maaf Bu, saya sedang terkendala jaringan sehingga tidak bisa on kamera. Baik, tidak apa-apa. Sekarang Ibu share screen dulu ya, sebentar. Anak-anak, apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah Bu. Baik, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan kutipan dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Nah, dari sini bisa kita cermati bahwa pendidikan itu sangat penting, karena dengan menempuh pendidikan, kita akan memiliki pola pikir yang berkembang, dan memiliki wawasan yang luas, sehingga kita bisa memegang kendali atas dunia. Dan kita juga bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan banyak hal agar lebih bermanfaat. Jadi anak-anak, jika kalian ingin bermanfaat bagi dunia, maka kalian harus rajin belajar, agar nanti kalian dapat menciptakan sesuatu yang berguna bagi manusia di seluruh dunia ini. Dimengerti anak-anak? Mengerti Bu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari KD 3.9, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentasi, bruto, neto, dan para. Kemudian ada juga KD 4.9, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian bisa menghitung untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Kalian juga nanti bisa mengidentifikasi hubungan antara untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Nah, jadi hari ini kalian akan berdiskusi kelompok mengenai permasalahan pada RKPD. Setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasilnya di Zoom meeting ini agar teman-teman yang lain dapat mengomentari dan memberikan kritik serta saran. Di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan soal evaluasi dan penugasan. Bisa dipahami anak-anak?
Bisa, Bu. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Coba, apakah ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi apa saja? Ada yang masih ingat tidak? Masih ingat, Bu. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang materi, harga beli, dan harga jual. Iya, betul. Selain itu, kita sudah mempelajari materi apa lagi? Ada nilai satuan dan nilai keseluruhan, Bu. Betul sekali ya jawabannya Mbak Ilma sama Mbak Cecilia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu harga beli, harga jual, harga satuan, dan harga keseluruhan. Coba anak-anak perhatikan permasalahan yang tampil di layar kalian. Bisa minta tolong Mbak Meli untuk membacakan soalnya? Baik, Bu. Saya bacakan ya. Permasalahan 1. Ibu membeli kain seharga Rp78.000. Kain tersebut dijahit menjadi sebuah baju dan terjual dengan harga Rp195.000. Terima kasih Mbak Meli. Ya, Bu. Coba, ya. Apa saja yang diketahui dari permasalahan tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Yang diketahui itu harga belinya 78.000 sama harga jualnya itu 195.000, Bu. betul sekali. Jadi yang diketahui itu harganya 78.000 dan harga jualnya itu 195.000. Untuk permasalahan kedua, minta tolong Mbak Ilma untuk membacakan soalnya. Baik, Bu. Sita membeli 1 toples sosis berisi 20 buah dengan harga Rp25.000. Sosis tersebut dijual dengan harga Rp3.000 per buah. Dari permasalahan kedua, berapa harga jualnya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Harga jualnya Rp3.000 ya, Bu. Betul, 3.000 itu harga jual per satuannya. Kalau harga jual keseluruhannya berapa Mbak Meli? Harga jual keseluruhannya berarti kalau 3.000 dikali 20, 60.000, Bu. Benar sekali. Benar sekali ya jawabannya Mbak Meli. Sekarang Ibu mau tanya, kalau harga jual keseluruhannya itu 60.000, maka harga belinya berapa? 25.000 bukan, Bu? Iya benar. Jadi harga belinya itu 25.000. Kita lanjut ke permasalahan ketiga. Coba Mbak Irta untuk membacakan soalnya. Ya sudah, mungkin Mbak Irta sedang terkendala ya sinyalnya, jadi nggak bisa dengar. Ibu minta tolong ke Mbak Ilma saja ya untuk membacakan soalnya. Baik, Bu. Edi membeli 1 lusin buku tulis. Ia membayar dengan 3 lembar uang 10 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar Rp3.000. Yang A, tentukan harga pembelian seluruhnya, dan B, tentukan harga pembelian tiap buku. Terima kasih ya Mbak Ilma sudah membacakan soalnya. Sama-sama, Bu. Ya, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan A dan pertanyaan B? Saya, Bu. Iya, silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan yang A ya, Bu. Ya. Untuk yang A itu harga beli seluruhnya berarti 27.000, Bu. Kenapa kok 27.000? Karena uang yang dibawa Edi itu 3 lembar 10 ribuan, berarti sama dengan 30.000. Dan Edi mendapat kembalian sebesar 3.000. Sehingga harga belinya itu 30.000 dikurangi 3.000, jadi 27.000, Bu. Benar sekali, Sarah. Coba, apakah ada pendapat lain? Mbak Meli mungkin mau berpendapat? Enggak, Bu. Kayaknya udah itu aja, Bu. Oke. Sekarang untuk yang B, siapa yang bisa menjawab? Harga pembelian tiap bukunya itu berapa? Coba, siapa yang bisa? Halo? Ada yang bisa tidak? Kok diam saja? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kalau tidak ada yang mau jawab, Ibu tunjuk ya. Coba Mbak Meli, silahkan dijawab. Baik, Bu. Tapi maaf kalau saya salah ya, Bu. Iya, Harga
Ya, harga pembelian tiap buku itu kan 2.250. Karena harga belinya itu 27.000 dibagi 12 berarti sama berapa ya, Bu? Kayaknya harganya itu 2.250, Bu. Harga pembeliannya. Yakin? Ya, kayaknya iya, Bu. Ya, benar sekali Mbak Meli. Sudah benar ya. Tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Sarah dan Mbak Meli. Terima kasih. Anak-anak, kalau Ibu bertanya, kalian segera menjawab ya. Tidak apa-apa kalau jawabannya salah. Yang penting kalian sudah berani untuk mencoba. Selanjutnya untuk permasalahan keempat, seseorang pedagang membeli 20 kg salak dari petani dengan harga Rp140.000. Setengahnya ia jual dengan harga Rp8.000 per kilogram. Seperempatnya dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram karena rasanya sepat. Sisanya tidak lagi terjual karena sudah mulai busuk. Coba ada yang tahu harga belinya itu berapa, anak-anak? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Iva. Harga belinya 140.000, Bu. Ya, jadi harga belinya itu 140.000. Kalau harga jualnya berapa? Yang setengah dijual 8.000 per kilogram, yang seperempat dijual dengan 5.000 per kilogram, Bu. Betul sekali. Harga belinya itu berarti jumlah dari penjualannya ya. Setengah kilogram dikali dengan Rp8.000 ditambah seperempat kilogram dikali dengan Rp5.000. Coba ada yang tahu nggak apakah pedagang tersebut mengalami keuntungan atau mengalami kerugian? Belum ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, Ibu telah menyediakan LKPD untuk kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan kalian buka Google Classroom. Di sini Ibu sudah mengupload LKPD, keuntungan dan kerugian. Bisa dibaca ya deskripsinya. Silahkan diskusikan permasalahan yang ada pada LKPD bersama dengan kelompok masing-masing selama 50 menit. Perwakilan kelompok mengunggah hasil diskusi dengan nama file, nama kelompok underscore LKPD 2. Setelah itu bergabung kembali dengan Zoom untuk memaparkan hasil diskusi. Nah, ini adalah LKPD-nya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian baca dulu ya petunjuknya. Yang pertama itu tulis nama kelompok kalian, kelas, nama anggota pada tempat yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, baca dan pahami pernyataan-pernyataan dari masalah yang disajikan. Kemudian pikirkan kemungkinan jawabannya. Yang ketiga, bekerja secara kelompok. Yang keempat, silahkan melakukan diskusi kelompok terhadap tugas yang telah disajikan. Dan catatlah jawaban pada tempat yang telah disediakan. Untuk petunjuk yang terakhir, jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, silakan tanyakan kepada Bu Guru. Nah, ini adalah isi LKPD-nya, ada kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Ini ya. Selain LKPD, Ibu juga sudah mengunggah pembagian kelompok. Nanti bisa dilihat di sini ya. Ibu juga sudah mengunggah bahan ajar aritmatika sosial di Google Classroom. Nanti silahkan bisa di-download sebagai sumber belajar kalian. Selain bahan ajar ini, kalian juga bisa membaca atau mempelajari materi aritmatika sosial di buku siswa dari Kemendikbud, atau bisa juga kalian belajar dari internet. Nah, untuk bahan ajarnya ini seperti ini. Ini ada uraian materi, kemudian ada contoh soal, dan juga ada uji kompetensi. Nah, di sini juga ada petunjuk. Nanti kalian bisa mempelajari cara menghitung keuntungan dan kerugian dengan memindai QR code di samping. Waktu untuk diskusinya itu 50 menit. Jangan lupa, waktunya itu 50 menit. Ya anak-anak? Ya, Baik. Bu. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Apakah nanti hasil diskusinya itu di-upload di Google Classroom nggak ya, Bu? Iya, nanti hasil diskusinya itu di-upload di Google Classroom. Baik, Bu. Baik, ada pertanyaan lagi? Belum ada, Bu. Oke, berarti udah jelas ya. Baik, jika begitu kalian bisa keluar dari Zoom meeting ini sampai bertemu 50 menit lagi.
Tetap semangat ya. Siap, Bu. Oke, Bu, siap. Halo anak-anak, Halo, Bu. sudah bergabung semua? Coba dicek apakah teman sekelompok kalian sudah join semua di sini atau belum? sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik. Jika begitu, kita mulai ya. Bagaimana tadi? Sudah dikerjakan semua LKPD-nya? Sudah Bu. Ya, Bu. Apakah kalian mengalami kesulitan? Mudah dipahami nggak? Alhamdulillah mudah dipahami Bu. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Ayo, diskusi. Kelompok 2 Bu, mau mencoba presentasi. Baik, anggota kelompok 2 itu siapa saja Mbak Sarah? Saya, Meli, dan Latifatun Bu. Oke, silakan. Nanti kelompok lain dapat menyimak dan mengajukan pertanyaan. Izin share screen dulu ya Bu. Ya, silakan. Akan saya mulai ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Cecilia Rafika Sarah, Latifatun Nikmah, dan Nur Amalia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada LKPD kegiatan belajar 1, untuk permasalahan yang pertama, Paul adalah pemilik toko komputer GL. Dia membeli laptop seharga 9 juta rupiah dan lalu laptop tersebut dijual dengan harga 22 juta rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa Paul mengalami keuntungan karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Untuk yang A itu jawabannya. Lalu untuk yang B, berapa besar keuntungan yang diterima oleh Paul? Yaitu 3 juta rupiah, karena 22 juta dikurangi 19 juta. Selanjutnya, seorang pedagang membeli 2 kilo salak dari petani dengan harga 140.000, setengahnya ia jual dengan harga 8.000 per kilo. Seperempatnya dijual dengan harga 5.000 per kilo karena rasanya sepat. Sisanya tidak dijual karena sudah mulai busuk. Maka yang dapat diketahui itu harga belinya 140.000, harga jualnya itu dapat dicari dengan 10 dikali 8.000 ditambah 5 dikali 5.000 yaitu 105.000 rupiah. Lalu ditanyanya untung atau rugi dan berapa besar keuntungan atau kerugiannya. Maka jawabannya yaitu karena harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka mengalami kerugian. Besar kerugiannya dapat dihitung dengan cara 140.000 dikurangi 105.000, maka hasilnya yaitu 35.000. Jadi, kerugian yang diperoleh oleh pedagang yaitu 35.000 rupiah. Dari dua permasalahan di atas, yang dapat disimpulkan adalah apabila harga jual atau HJ lebih besar dari harga beli atau HB, maka dinamakan untung. Lalu, apabila harga jual atau HJ kurang dari harga beli atau HB, maka dinamakan rugi. Lalu, besarnya untung dan rugi dihitung dari selisih antara harga jual dan harga beli. Atau rumusnya bisa ditulis seperti ini. Untung sama dengan HJ min HB, kalau rugi, HB min HJ. Selanjutnya, kegiatan belajar 2 akan dijelaskan oleh Latifatun Nikmah. Sebelum memulai presentasi, saya izin untuk off cam ya, Bu, karena lagi terkendala sinyal. oke, enggak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Kegiatan kedua bisa dilihat pada tabel. Untuk harga beli 10.000 dan harga jual 12.000, maka keuntungannya yaitu 2.000. Terus persentasi keuntungannya yaitu 20%. Selanjutnya harga belinya 80.000, kemudian harga jualnya 100.000, maka memperoleh untung sebesar 20.000. Sedangkan presentasi keuntungannya yaitu 25%. Harga belinya 20.000, harga jualnya 17.500,
maka memperoleh kerugian sebesar 2.500 dengan presentasi kerugiannya yaitu 12,5%. Tabel ke-6, harga belinya 40.000, harga jualnya 38.000, maka memperoleh kerugian sebesar 2.000 dengan presentasi kerugiannya yaitu 5%. Selanjutnya, dari tabel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa presentasi keuntungan yaitu untung dibagi harga beli dikali 100%, sedangkan presentasi ruginya sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Meli. Oke, selanjutnya soal yang permasalahan yang ketiga, Pak Yudi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Yudi. Jadi penyelesaiannya itu kan diketahui tadi, harga jualnya hajinya 4.200.000, terus harga belinya itu HB 4 juta. Jadi keuntungan itu karena lebih banyak harga jual, jadi mengalami keuntungan. Jadi di sini untung sama dengan haji dikurangi HB. Sehingga 4.200.000 dikurangi 4 juta sama dengan 200.000. Nah, menghitung presentasi untung tadi PU itu sama dengan berarti keuntungannya 200.000 dibagi harga belinya dikali 100%. Sehingga PU atau presentasi untungnya menghasilkan 5%. Bu Mati membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta karena terkendala masalah. Keluarga Bu Martin terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan presentasi kerugian yang ditanggung oleh Bu Martin sama dengan yang tadi, tapi di sini karena lebih besar harga belinya sehingga rugi, di mana kerugiannya itu 200.000, sehingga presentase kerugiannya itu 5%. Tadi itu hasil dari kelompok kami, diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kelompok 2, kami mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Syafira. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Jawabannya sudah benar semua ya. Bagus sekali. Bagaimana anak-anak? Apakah presentasi dari kelompok 2 itu sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan, Ilma. Kenapa kalau harga jual dikurangi dengan harga beli? Pertanyaan yang bagus. Ayo, coba, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ilma? Dari kelompok 2 mungkin bisa menjawab atau siapa yang bisa? Karena pada diam semua, tidak ada yang mau menjawab. Masih ingat enggak tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2? Syarat untung itu apa? Syarat untung itu harga jual lebih besar daripada harga beli, Bu. Nah, sekarang kalau Mbak Ilma membeli buku seharga Rp3.000, terus buku itu dijual lagi dengan harga Rp5.000, maka Ilma mengalami keuntungan atau mengalami kerugian? Untung, Bu. Mengalami untung. Nah, kalau mengalami untung, untungnya berapa? Rp2.000, Bu. Ya, 2.000 itu didapat dengan cara apa? Dengan cara dari 5.000 dikurangi Rp3.000, Bu. Nah, tadi 5.000 itu apa? Harga jual. Kalau 3.000? Harga beli. Nah, jadi untung itu diperoleh dari mana? Dari harga jual dikurangi harga beli, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, besarnya untung itu diperoleh dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Paham ya? Paham. Paham, Bu. Oke. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Sekarang perhatikan di layar kalian masing-masing ya. Penjual itu dikatakan mengalami keuntungan jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Nah, untuk cara menghitung untung itu harga penjualan dikurangi dengan harga pembeliannya. Untuk menghitung persentase untung itu dengan cara untung dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Nah, untuk kerugian
Penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualannya itu lebih rendah daripada harga pembelian atau modalnya. Jadi untuk menghitung rugi itu caranya harga pembelian atau modalnya dikurangi dengan harga penjualannya. Untuk menghitung persentase rugi itu caranya rugi dibagi dengan harga pembelian atau modalnya dikali dengan 100%. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan secara ringkas apa saja yang sudah kita lakukan selama pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Saya. Oh iya, silahkan Mbak Latifatun. Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai untung dan rugi. Kita juga berdiskusi tentang permasalahan yang ada di KPD, kemudian mempresentasikan hasilnya. Bagus sekali. Ada yang mau berpendapat lain? Mbak Ilma mungkin? Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Berdiskusi dengan teman, kemudian menjelaskan hasilnya di Zoom meeting, Bu. Bagus sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar tentang keuntungan, kerugian, kita berdiskusi LKPD, kemudian kita juga mempresentasikan hasil diskusi LKPD di Zoom ini ya, tadi ya. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Kalian juga sudah disiplin ya, tepat waktu saat mengerjakan LKPD, 50 menit. Tepat waktu sekali pokoknya. Untuk kelompok yang tadi sudah maju, hasilnya sangat bagus, sudah benar semua. Terima kasih juga pada semua anak-anakku karena sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Coba, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke, berarti sudah paham semua ya? Paham, Bu. Nah, anak-anak, coba perhatikan layar kalian lagi. Silakan diperhatikan. Setelah ini, silahkan kalian dapat mengunduh soal evaluasi yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Nanti dikerjakan secara individu dan hasilnya dikumpulkan di Google Classroom. Untuk evaluasinya itu dikumpulkan hari ini maksimal jam 8 malam. Dan untuk penugasan juga sudah Ibu upload ya. Sudah Ibu unggah di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan uji kompetensi yang ada pada bahan ajar. Itu untuk penugasannya, dikumpulkan maksimal sebelum pertemuan berikutnya. Begitu ya anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait evaluasi dan penugasan? Belum ada, Bu. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pajak dan bunga tunggal. Silakan nanti bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Demikian video pembelajaran daring yang sudah saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.